Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaji kita pada malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, dan tentunya saya tidak bisa menstandarisasi majelis. Agaknya perlu dirancang ulang karena kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah. Sudah 13 angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa situs Islam itu lebih berbahaya dari situs porno. Ya, itu pernah ditulis oleh orang yang bernama Eva Kusuma Sundari. Tapi dia tidak pernah ngaku, ujung-ujungnya ngancem lagi orang mau ditangkap. Orang-orang PKI itu begitu, dia sendiri bicara semaunya, giliran pembicaraan dia dipersoalkan orang yang mempersoalkan dipersoalkan lagi sama dia. Itu gaya-gaya mereka. Jadi para jamaah sekalian, tentu saya pada malam ini akan menuntaskan ketujuh kriteria itu, sambil saya mengingatkan tadi ada sedikit pemberitahuan dari Buya Ibnu Akil agar kita bisa memberikan infak terbaiknya untuk rumah mu'alaf. Ya, saya kurang hafal namanya. Mungkin kalau sudah ada perangkatnya bisa dilakukan, apakah berupa keranjang atau berupa kotak amal atau berupa apa. Saya pikir bisa sambil jalan sehingga jamaah bisa memahami memang apa yang ditempuh oleh beliau, bagian daripada gerakan kita melakukan penataan umat. Pada malam ini kita akan coba buka pembahasan ini lebih sampai tuntas. Tadi baru 3. Yang ketiga kita sampai kepada formula menghina baik lisan, tulisan maupun kebijakan terhadap ajaran Allah, bahkan melarang dan menyerang secara teror, psikologis, bahkan secara fisik. Seminggu yang lalu sebuah masjid di Agape di Sulawesi Utara diserbu oleh kawanan pemuda gereja. Yang perlu diketahui bahwa yang menggerakkan itu perempuan. Ini agar jadi perhatian bahwa di gerakan komunis di Indonesia ini yang perempuan paling pucuk bernama Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo itu usianya 96 atau 94 tahun, jadi sekitar 95-96 tahun lah. Usianya 90-an tahun lebih. Dia membawahi kelompok muda yang dimotor 2 orang pemuda alumni perguruan tinggi ilmu psikologi dan politik, sosiologi politik, suami istri, yang mana mereka ini sedang menggarap membangunkan kembali partai komunis atau paham komunisme. Dan gerakan ini sebetulnya tidak akan pernah bisa terjadi kalau masjid-masjid kita selalu syiar, kalau pengajian-pengajian kita selalu ramai. Tentunya ramainya secara keimanan, secara keilmuan, dan bentuk-bentuk yang sifatnya pemihakan kepada ajaran Islam. Kita coba tegaskan poin ketiga, menghina baik lisan, tulisan maupun kebijakan terhadap ajaran agama, bahkan melarang dan menyerang secara teror psikologis maupun teror fisik. Di periode pertama saja Bapak Jokowi melalui Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, sudah menghapus sekitar 3.000 perda yang bernuansa syariah. Di seluruh Indonesia perda-perda syariah itu sudah banyak yang dihapus oleh rezim komunis ini. Tapi ambo tidak merasakan ada pembelaan. Jarang ambo mendangan dan menyoal. Nah, ini juga persoalan buat kita, supaya kita juga memahami. Di kalangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam juga ada yang menganggap tidak perlu menggunakan formula kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak Islam ini. Kalau ambo ingin mengatakan, kalau alun bisa nan ideal, nan ada di tangan tuh jangan dilapeh. Nah, kalau sampai nanti keluar kebijakan yang pakai jenggot ditangkap, Anda tidak bisa bicara lagi, nanti ada perdanya, ya kan? Apalagi nanti kemarin saja ada celana cingkrang sama cadar saja, ya. Akhirnya mereka sendiri kalang kabut karena selama ini mereka banyak juga yang menjadi intelijen polisi, ya. Bagaimana Pak? Kami selama ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. Kenapa istri kami yang bercadar dan istri kami dan laki-lakinya yang bercelana cingkrang itu kok dilarang? Saya menyatakan apa yang saya tahu.
Jadi gerakan-gerakan yang ada memang penuh variasi. Kita sampai ke poin keempat. Poin keempat itu adalah merusak fitrah manusia, memaklumi perzinahan, homoseks, lesbian, seks bebas, pelacuran, perselingkuhan, perjudian dan minuman keras, dengan kata kunci merusak keluarga. Sebulan lalu kita mendengar kasus Reinhard. Reinhard ini seorang pemuda Kristen, Reinhard Sinaga, mengambil S3 di Inggris. Dia sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan melakukan itu kepada sesama laki-laki sebanyak 194 orang. Yang perlu jamaah tahu, perbuatan Reinhard itu mendapatkan restu dari pemerintah kita. Karena pemerintah kita telah mengesahkan undang-undang yang membolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Jadi kalau yang belum tahu biar tahu ya, itulah karena kita menganggap remeh produk undang-undang yang berlaku. Itulah yang membuat salah satu abang kita, Bang Patrialis Akbar, masuk penjara. Jadi ambo melihat beliau di rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Bertanya, dah, kenapa udah masuk penjara? Rupanya dia bukan soal korupsi yang sebenarnya, karena beliau melakukan dua hal. Yang pertama, beliau menolak agar jangan sampai LGBT itu disahkan. Rupanya jaringan LGBT dari hulu ke hilir kuat. Yang kedua, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Ahok itu harus dipenjara. Nah sayangnya masyarakat tahunya hanya lewat televisi. Dibilanglah Bang Patrialis Akbar, dibilanglah siapa lagi tuh DPD dari Sumbar tuh, Pak Irman Gusman. Pak Irman Gusman terlepas apapun beliau termasuk orang yang sudah kaya gadang. Bukan orang baru kaya, sudah kaya, dan kasusnya kasus kecil-kecil. Ya, kita tidak membela yang salah. Tapi kalau kasusnya cuma 4 juta ya, Pak Patrialis Akbar itu kasus 4 juta. Coba kasus 4 juta bisa dipermalukan, namanya rusak, keluarganya rusak. Ya, saya terkejut juga cuma 4 juta. Ustadz, 4 juta itu kan piti, nah iya, tapi kan nanti 13 sekian triliun mah. Ya. Siapa tuh yang Masiku ya, apa nama depannya? Harun Masiku, sampai ratus ribu polisi se-Indonesia ndak dapet tuh menangkap Harun Masiku. Kamatus polisi itu. Ya. Ini bukan menghujat. Jadi kalau ada polisi yang duduk, lo mikir pakai pala lo, pikir pakai otak lo. Ya, Harun Masiku ndak dapet di mana? Sudah keluar negeri. Mengicuahlah si Yasona berbohong. Masa berbohong oleh bagian imigrasi. Harun Masiku telah kembali bulan Januari. Ya kan? Ini kan lucu kan bagaimana? Ya, yang dipecat orang lain lagi, Roni Sompi. Memang negeri kita lah kacau-kacau sebenarnya. Oke? Sekarang kita jelaskan dulu. Merusak keluarga. Jadi saya himbau buat semua para jamaah, Allah menginginkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita sama-sama sadari betul menjaga rumah tangga ini pekerjaan ringan. Kita sekarang banyak berbuat mengurus keluarga seperti mengurus sesuatu yang bercermin pada bintang film. Padahal Islam mengajarkan permudah nikah, persulit talak. Iko baru nikah 2 bulan lah, ndak lanteangan dong mak, cerai dulu mah. Ya, ambo tuh banyak basuh kawan-kawan, adik-adik kemenakan baru berapa bulan berumah tangga, baru menikah sebentar lah ingin pecah. Karena bercerminnya dengan bintang film. Ya, ada bintang film pacarannya sampai 8 tahun, baru nikah 3 bulan cerai. Itu nanti dicontoh oleh kebanyakan masyarakat sekarang. Jadi kalau lagi ada kita yang begitu, itu berarti sudah mulai masuk pandangan-pandangan yang jauh dari Allah. Yang kelima, melakukan aksi sepihak, baik dalam sikap pribadi maupun sikap melarang berpenampilan Islami. Wah, ini kena nih. Dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Aksi sepihak apa misalnya? Libur nasional 1 Juni. 1 Juni itu libur apa? Mari kita bahas sejarah sedikit.
Negara kita merdeka 17 Agustus. Setelah 17 Agustus itu, 18 Agustus dinyatakan sebagai Hari Pancasila Nasional. Mari kita buku-buku sejarah. Kalau 1 Juni itu Pancasilanya Soekarno. 1 Juni. Iya, 1 Juni itu Pancasilanya Soekarno. 22 Juni itu Pancasilanya umat Islam. Kalau canda orang memasak, Aiko masih adonan. Makanya waktu di pengadilan, ambo tanyakan ke si Hasto Kristianto. Hei Hasto, libur 1 Juni itu katanya Hari Pancasila. Saya tanya pada Anda, itu Hari Pancasilanya Indonesia atau Hari Pancasilanya PDI Perjuangan? Nggak bisa jawab. Jadi kini kok negara kok dibuat semau-maunya. Sama dengan libur 1 Mei. 1 Mei libur apa? Dari mana itu? 1 Mei itu libur, itu adalah libur hari buruh melaksanakan hasil Kongres Komunis Internasional di Prancis tahun 1916. Jadi negara kita ini sering mengamalkan yang pernah dijadikan agenda kelompok komunis tanpa sadar. Libur 1 Mei sebagai libur nasional, sebagai hari buruh, semangatnya adalah merealisasikan hasil sidang komunis internasional di Prancis pada tahun 1916, yaitu mewajibkan negara-negara itu untuk meliburkan diri pada tanggal 1 Mei. 1 Juni itu adalah pengumuman bahwa kita berpancasila, sila ketuhanan itu ada di nomor 5. Iya dong? Coba buka Pancasila yang tahun 1 Juni tahun 45. Iya, makanya ini aneh, negeri ini berjalan tanpa ada yang menyoal, karena setiap yang menyoal akan dituduh anti Pancasila. Sekarang ketua Badan Penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri. Ya, yang Dr. Wahyudin itu sekarang kan jadi ketua BPIP. Ya, hebat kan? Orang yang rusak, yang disertasinya itu ngawur itu, yang boleh berzina dulu, boleh kalau pacaran boleh dipakai dulu segala macam itu. Sekarang dia jadi ketua Badan Penjaga Pengawal Pancasila. Ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustadz Alfian Tanjung. Memang sedang terjadi. Kalau ini dibiarkan terus tanpa ada regulasi perlawanan, tanpa ada kesadaran kolektif kita secara nasional, kita memang akan melihat bahwa negeri ini akan mengalami kerusakan secara, ya Allah yang Maha Tahu. Kalau buat saya mengingatkan saja. Yang keenam, orang yang berpaham komunisme PKI itu membenci ajaran Islam. Contoh yang nyata adalah para pembenci khilafah. Mau dibaca bagaimana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu. Dalam konsep seorang muslim itu ada fungsi kekhilafahan, ada fungsi keabdullahan. Semua orang tahu bagaimana Islam itu sampai dan besar, Quran ini sampai terbit itu bukan zaman Rasulullah. Secara kreativitas dimulai pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam bentuk ide awal. Lalu gagasan Umar dan muncul secara menyebar di saat Utsman, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi artinya para jamaah sekalian, kalau ada orang muslim membenci khilafah, berarti ada yang bermasalah di otaknya itu. Iya. Paling tidak dia punya persoalan dengan akidahnya, berarti dia menolak Allah sebagaimana pernyataan M.H. Ainun Najib. Siapa yang menolak khilafah berarti dia menolak Allah. Maka di situ masuk pada posisi bahwa dia bermasalah dengan syahadatnya, dia bermasalah dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi secara tegas, orang yang memenuhi kriteria penganut paham komunisme PKI, membenci ajaran Islam secara nyata, berarti membenci kehendak Allah dan Rasulnya, menolak rekam jejak Rasulullah dan para sahabat yang membersamai Islam. Ya, jadi siapapun orang sampai membakar bendera, sampai menuding-nuding, setiap ada orang dituduh pendukung khilafah, itu jelas adalah terminologi yang dibuat oleh orang-orang komunis. Sayangnya mereka tidak pernah berani berdebat terbuka dengan orang-orang yang seperti yang kita pahami ini. Yang terakhir,
Kriteria komunisme PKI yang ketujuh adalah memerangi ajaran Islam, berkolaborasi dengan kaum beragama yang berpenyakit hati, penganut Islam Nusantara dan para sekutunya. Ya, jadi Islam Nusantara ini kalau kita belajar dan Al-Quran mengingatkan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Nanti kita akan bertemu dengan yang disebut dengan the New World Order. The New World Order ini backgroundnya nanti adalah pseudo governance, sistem pemerintahan bayangan. Nanti komando besarnya bernama Komite 300. Komite 300 ini berisi para pemimpin-pemimpin seluruh dunia yang mereka membiayai seluruh perang dunia pertama, perang dunia ketiga, dan mereka sedang mempersiapkan perang dunia ketiga. Pertama, kedua, ketiga ini nanti akan menjadi sebuah perang yang sangat sering dilansir, diilustrasi oleh Ustadz Uzma Rahmat Baikuni dan Ustadz Ihsan Tanjung. Jadi sebetulnya saling bersinggung dengan posisi bagaimana kita memahami keadaan ini. Jadi kesimpulannya dari ketujuh hal ini, menurut saya PKI sudah ada di sekitar kita. Lalu bagaimana? Kita tidak boleh gentar. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kalau ada ajaran orang tua kita dulu, orang itu berani karena benar. Zaman sekarang orang banyak pengetahuan kebenaran, tapi penakut. Dia yakin itu benar, tapi dia membiarkan kezaliman dan kecurangan. Tapi tidak salah juga kita karena memang keterlaluan. Betul apa yang dikatakan oleh Soekarno, walaupun kita tidak mengimani Soekarno sedikit pun. Tapi secara historik memang beliau pernah berkata, satu waktu negara dipimpin oleh pemerintah yang lebih kejam dari penjajah. Ya, jadi kalau jamaah yang belum paham, fenomena dibakarnya pasar-pasar. Pasar-pasar seluruh Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2010 dalam acara Kabar Plus Plus tanggal 13 Mei 2010 di stasiun televisi TV One itu menjelaskan bahwa ada 500 pasar rakyat yang dibakar. Sejak pasar Tanah Abang, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Curug, pasar Klewer, pasar Cianjur, dan juga di Sumatera, pasar Turi, juga di Kalimantan, juga di Sulawesi. Apa tujuannya? Agar potensi rakyat hancur. Muncul mal-mal dan pusat perbelanjaan. Kasus pasar Tanah Abang setelah dihancurkan, dibangun pasar Tanah Abang yang sekarang 95% dimiliki oleh orang Cina. Ya, dulu yang punya itu orang Sumatera Barat dengan orang Jawa Barat, terutama orang Tasik. Makanya di pasar Tanah Abang itu ada namanya Los Tasik. Sekarang sudah habis. Ya, sayangnya situasi ini tidak terbahas dengan bentuk perlawanan yang sifatnya membangun kekuatan pasar rakyat misalnya. Makanya di antara yang saya banggakan, saya sebagai orang yang punya titisan sebagai putra ranah Minang nih, di kita ini tidak ada Indomart dan Alfamart. Tetapi yang saya heran, Indomart dan Alfamart tidak ada, tapi kita tidak mempunyai misalnya Minang Mart kek, apa kek. Jadi kita tuh bisa menolak yang punya orang, tapi kita sendiri tidak punya. Nah, sama juga menolak Siloam. Siloamnya ditolak, tetapi Padang Landmarknya ada. Tidak jadi juga. Siloam tidak jadi juga. Nah, gagal. Baguslah kalau begitu. Berarti saya dapat update dari Buya Akil. Nah, persoalan kita hari ini adalah bahwa persoalan-persoalan kebangsaan kita dalam konteks keislaman ini menjadi sesuatu yang tercecer. Bagaimana mungkin saya sempat akhirnya menulis menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ini menjadi sesuatu yang menurut hemat saya tercecer betul. Kemarin ada Ustadz di televisi diputarkan film G30 SPKI di salah satu stasiun televisi. Ada, tetapi pertama filmnya dipotong-potong. Kedua, gambar palu aritnya dibuat blur, dibuat tidak jelas. Itu sebagai isyarat sebetulnya. Dicabutnya, dihilangkannya film G30 SPKI, dihilangkannya PKI setelah G30S. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, di buku-buku sekolah anak-anak kita sejak tahun 2004 sudah tidak ada lagi G30 SPKI, yang ada cuma G30S saja. Karena kita tidak peduli, karena kita tidak periksa, karena kita tidak ngeh kalau bahasa orang Jakartanya, jalan terus. Ya.
Saya tahu dari mana? Karena saya tahu saya sampaikan. Waktu itu kita sempat menemui Pak Bambang Sudibyo, Profesor Doktor sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita pertanyakan pada beliau, Pak, kok bisa begini? Terbitnya buku-buku seperti Aku Bangga Anak PKI, Pengantar Kiri PKI Komunis Indonesia, tebarnya 612 halaman, beratnya 1,8 kilo. Itu buku jadi pegangan di berbagai kegiatan kepemudaan dan kepelajaran. Yang menulisnya seorang pejabat Mendikbud namanya Hilmar Farid. Ya. Jadi kelompok-kelompok PKI itulah jadi pejabat, adonan pejabat jadi menteri, ada yang staf menteri seperti siapa? Dita Indahsari. Siapa Dita Indahsari? Staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Siapa dia? Dialah yang membuat Partai Papernas. Dialah otak awal pendirian PRD. Apa itu PRD? Partai Rakyat Demokratik. Apa itu? Sebuah gerakan partai baru yang dipentoli oleh seorang Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya, yang ADART-nya itu persis dengan ADART PKI hasil Kongres tahun 1954. Sekarang ada orang bikin organisasi, ADART-nya yang dia punya sama dengan hasil Kongres PKI tahun 54. Itu kan sama juga, cuman ganti casing, isinya sama. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin nanti jamaah ada yang berkenan atau berkeinginan memahami lebih dalam, silahkan. Karena saya tidak mungkin memberikan apresiasi yang lebih jauh karena kaji kita sebetulnya baru dimulai langsung dosis tinggi. Kalau kita perlu menjelaskan dulu kapan dimulainya, siapa yang memulai, bagaimana tahapannya. Nah, ini ada di buku ini. 10 tahap kebangkitan PKI, sistematika kebangkitan PKI, 5 langkah melawan PKI. Sebenarnya agak disayangkan Ambo ndak bisa membawa dalam jumlah yang besar. Tapi kau buat pengurus masjid nanti Ambo kasih 1 set. Ya, oke. Apakah dibantu oleh Buya Akil atau dibantu oleh moderator dari masjid? Kita mulai kata berjawab, gayung bersambut. Silakan. Baik, saya pikir 1 singkat tapi ini panjang. Mudah-mudahan nanti kita berikan kesempatan untuk yang lebih bersifat fikul waki, kasuistik dan hal-hal yang sensitif. Saya sering berseloroh kalau urusan PKI nanyanya jangan yang gampang-gampang. Ya, sayang gitu kalau yang gampang-gampang bisa buka buku. Lihat aja itu buku SPSPB, bisa buku sejarah. Tapi kalau situasi tapi kalau ini pertanyaan bagus. Gerakan komunis itu mulai dilansir sejak tahun 1800-an. Konsepsi dasar itu dimunculkan pada tahun 1830 oleh seorang yang bernama Karl Marx. Karl Marx sendiri lahir tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Konsepsi manifesto komunisnya mulai bersebar mengawali revolusi Prancis dan revolusi Inggris. Ke Indonesia mereka masuk pada tahun 1913 dibawa oleh HJMF Snevliet. Snevliet ini adalah seorang Belanda yang merupakan tokoh perkereta apian. Maka kalau kita kenal gerakan komunis dari itu sering melakukan sabotase. Sabotase dengan membalikan atau mematah atau menyilangkan rel kereta api. Nah, gerakan komunis sebenarnya cukup bersejarah tanda kutip. Silungkang catatan tersendiri dengan gerakan 1 Januari tahun 1927. Pemberontakan PKI tahun 1926, pemberontakan PKI Silungkang tahun 1927, pemberontakan PKI Cirebon tahun 1945, pemberontakan PKI tahun 48 yang besar itu di Madiun, pemberontakan PKI berikutnya yang sangat monumental itu adalah pada tahun 1965. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Baharudin Lopa setebal kurang lebih 400 halaman, di halaman ke-21 alinea keempat dituliskan bahwa pemberontakan PKI tahun 1948 itu gagal sebagai repetisi warming up, pemanasan. Kegagalan pemberontakan tahun 1965 itu sebagai general repetisi. Kita akan melangsungkan kudeta yang ketiga. Itu yang membuat saya agak kecut. Dan buku itu ditulis tahun 1967. Ya. Saya lagi-lagi tidak bisa bawa contohnya karena bawa ini saja, bawa 9 set, 10 set, beberapa tokoh sudah saya kasih. Ini untuk masjid ini saya kasih 1. Nah, jadi kembali kepada Ustadz kita tadi bertanya, gerakan komunis ini sebenarnya disambung oleh mulut atau otak yang bernama Soekarno.
Soekarno lah orang yang dari awal bercita-cita menggabungkan antara minyak, bensin, dan api. Itulah Nasakom. Cita-cita Nasakom Soekarno itulah yang bersemayam di batok kepalanya ketika dia membuat PNI tahun 1927. Gerakan itu dimotivasi oleh gerakan Sun Yat-sen, San Min Cui, dan gerakan penghancur khilafah yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, gerakan komunis disambung oleh kaum muda yang ada di Jawa. Mereka menyusup ke Sarekat Islam. Maka kita tahu ada Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Kalau tadi ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah orang yang banyak meyakini pandangan-pandangan yang sifatnya Illuminati, kelompok Freemason. Nah, kelompok Freemason itu diantaranya yang jadi anggota sekarang itu adalah istrinya Jokowi, ya. Ya, kalau kita mau lihat yang dekat-dekat gitu, yang gampang bacanya gitu. Nah, ya kalau suami saja sudah jelas, istrinya jelas juga sebetulnya. Cuman karena dia menjadi penganut Freemason, Illuminati, Bavarian Illuminati, dan kajian-kajian seperti ini sebetulnya memang membutuhkan sama-sama banyak baca. Nah, kata kuncinya mungkin kalau kita memang punya paham keagamaan, ya, tetapi agama di negeri kita ini tidak ada jaminan apa-apa. Kalau di Makkah, di Madinah, di pusat-pusat Islam kita sama tahu, kita sudah diterangkan oleh Ustadz Rahmat Baikuni ataupun ustadz-ustadz yang lain. Ketika Dajjal datang nanti, Makkah dan Madinah nggak akan terganggu oleh Dajjal. Tapi kalau Dajjal datang ke Indonesia kira-kira diganggu nggak? Nggak ada jaminan apa-apa, kita bisa kena, ya kan? Maka dari itu dengan pertanyaan tadi, PKI sekarang ada di kandang PKI Perjuangan. PKI sekarang ada di kelompok milenial, ya, yang dimotori oleh seorang perempuan yang selalu mencari-cari kesalahan Pak Anies Baswedan di Jakarta, dan dia bersebar juga di partai lain. Tolong cari siapa yang namanya Dita Indahsari, tolong cari yang namanya Andi Arief di partai mana, tolong cari yang namanya Pius Lustri Lanang di partai mana. Jadi mereka bersebar hampir di semua partai, termasuk di P3 dulu namanya Oki Asokawati. Oki Asokawati itu adalah anak dari seorang yang bernama AKP Anwas, seorang jenderal atau bukan jenderal, perwira tinggi polisi. Nah, saya udah sebut ini sejak berkatakanlah 15-20 tahun belakangan saya sebut. Dia sempat menulis sebuah buku yang berjudul, dia sekarang pindah ke Nasdem, ya. Jadi di kaum PKI itu memang berjuang untuk masuk DPR, dan jumlah mereka sekarang hampir 200 orang. Sementara kita masih ada yang mengharamkan pemilu, sementara kita masih ada yang bilang itu tidak Islam. Saya ingin katakan formula penyelenggaraan negara yang ada kita jauh dari ideal. Tapi jangan sampai punguk nan ketek di tangan dibuang, nan Garuda di atas ndak ada pejo, nan gadang indah, nan ketek indah. Nah itu nih sekarang terjadi. Kader-kader PKI sekarang ada sekitar 200-an orang di DPR RI periode 2019-2024. 2024-2009 ada sekitar 61. 2014 ke sini ada sekitar 118. Mereka memang sedang mengejar target ketemu angka 400. Kalau 400 kader PKI sudah ada di DPR, maka dipastikan pemilu yang akan datang partai berlambang Palu Arit akan ikut pemilu. Karena mereka akan mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman tentang ini tidak luas. Makanya biasanya para masyarakat dan jamaah yang sempat berjumpa dengan saya, wah kita terlambat, Ustaz. Memang terlambat. Gubernur yang komunis sudah terang-terangan, wali kota yang komunis sudah terang-terangan, bupati yang komunis, pimpinan pesantren yang komunis, polisi yang komunis, TNI yang komunis sudah terang-terangan. Dan saya sudah bicarakan itu di forum-forum terbatas di kalangan Angkatan Darat maupun Badan Intelijen. Tapi mereka kan tidak akan pernah dibantu, tidak akan pernah dibela. Nah, kita tinggal menunggu apakah kita akan seperti yang tadi Buya Akil katakan, kita memang harus berani. Keberanian itu harus diawali dengan kesadaran. Sadar keberanian kita namanya jihad. Jihad itu ada dasarnya iman dan ilmu. Kembali pada pertanyaan tadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Kita tidak boleh menanyakan musuh mau bertanggung jawab. Musuh tidak akan pernah menanyakan persiapan kita. Musuh kita adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Dia bisa menjadi orang yang dibilang munafik atau orang yang ada di posisi lain.
PKI, komunisme bukan satu-satunya masalah. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Karena saya agak kerap dengar gitu. Siapa ustadznya? Alfian Tanjung ya? Ngomongnya paling PKI lagi. Kayak nggak ada lagi yang mau dibanyak. Seperti kita masuk rumah sakit unit gawat darurat. Kondisi kita sangat banyak. Pandangan-pandangan menghina keluarga, menghina suami, film suami-suami takut istri, itu merupakan bagian dari proses-proses dibangunnya negeri yang berpaham komunis, termasuk politisasi. Sekarang coba saya tanya para jamaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang memimpin bea cukai? Siapa menteri dalam negeri? Jadi kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi politisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang dikit lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Dari 197 orang yang akan menjadi calon gubernur dan bupati, gubernur ada 9, bupati dan wali kota ada 197, ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2020 itu adalah polisi. Nah, kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya maka nanti digantilah PLT itu polisi semua, maka negara kita akan menjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu artinya negara komunis Indonesia. Clear? Kalau mau bicara akademis, bukan bicara marah-marah, bukan bicara Iko provokator. Ayo kita lihat seluruh negara yang didominasi oleh polisi itu negara komunis. Silahkan diperiksa di seluruh dunia. Ada lagi? Silakan. Dua ini ya. Tapi yang lihat yang pakai peci hitam dulu. Silakan. Ibu-ibu nih ambil kesempatan. Ada nggak gerakan komunis perempuan? Gitu. Salam. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah saya sehat-sehat saja? Ini dilema nih, yang sehat apanya ini? Kalau orangnya insya Allah sehat, tapi memang secara jujur, semakin saya mendalami gerakan PKI, saya semakin takut. Ketakutan saya bukan saya takut menghadapi mereka, saya takut menghadapi masyarakat yang pada nggak percayaan. Jadi kelihatannya kalau saya lebih sering mengatakan, udah biar aja PKI-nya bangkit deh, biar disembelih-sembelihin dulu ya, biar ketua masjid dipenggal kepalanya, biar masjid ditaruh lagi kepala anjing, biar begitu. Kenapa saya sampai setajam ini? Gitu, nggak percayaan Pak. Jadi menunggu kejadian. Padahal kan kata dokter, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi belakang kita. Ya, jadi sekali lagi saya juga mengalami itu selama ini. Ngomong apa? Tapi kan orang lihat bagaimana Ratna Sarumpait, bagaimana Andi Arief. Itu kan udah Lambo sampaikan sejak 30 tahunan lalu. Kata paling tidak 20 tahun lah. Udah mau sampaikan siapa pemimpin panggung Satu Merah, kenapa begini. Nah, akhirnya memang kelompok komunis ini sebenarnya juga lagi heran, dalam artian bingung. Kok kita sudah merancang sedemikian rahasianya masih bocor juga. Nah, itulah hebatnya Allah. Ya. Oke, tadi yang terakhir apa, tentang apa tadi? Ya. Oke, kalau untuk Bukit Tinggi segala macam, menurut Ambo, satu, makmurkan masjid. Coba lakukan acara khusus subuh berjamaah milenial Bukit Tinggi. Kalau anak remaja umur 17 sampai 20. Jadi gini, ada kan acara subuhan yang di bawah umur, yang di atas 25 nggak boleh masuk. Yang masuk maksudnya ini bagarah ya. Maksudnya coba kita tes. Karena pengalaman Ambo keliling-keliling Indonesia tuh, kalau latibo berkumpul subuh berjamaah, subuh bersama, isinya tetap orang tua semua.
Ketika ditanya, mana umumnya 7 baleh tahun? Biasanya 3 orang, 5 orang. Kau berapa mah? Hah? 3 boleh? 5 boleh? Tapi kan 1, tapi enggak apa-apa lah. Kalau kan hari sekolah ya. Kalau hari sekolah mau maklum, tapi tiba di hari Ahad, di malam Ahad sama. Nanjaleh, kalau boleh terbuka ya. Kelompok PKI itu memang tidak akan pernah bisa hidup di daerah yang agamanya kuat. Terus terang saja, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, yang paling penting jaga kekompakan rumah tangga. Catatan khusus buat kita semua bahwa perceraian terbesar karena sebab-sebab yang tidak terlalu penting, lebih karena kasus komunikasi. Saya juga heran nih jumlah perceraian itu. Nah lagi-lagi juga saya tidak paham, ada data yang saya dengar penganut LGBT ini di Sumatera Barat ini besar. Jadi ada laki-laki cenderung kawin jo laki-laki kok di Sumatera Barat banyak. Di mana kok dimulai? Nah, mau tidak tahu dah. Ya itu dan harus diselesaikan dulu tuh, kalau tidak bisa bahaya. Dan itu menular ya. Penyakit begitu itu menular. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati, yang punya anak sering diajak main oleh sama-sama laki-laki, terlalu dimanja, terlalu diroyal-royalkan, hati-hati itu. Mau jangan, itu orang ganteng nah, baik nah, ntar dulu hati-hati. Ya, karena yang namanya kelompok-kelompok homoseks, kelompok lesbian, kelompok-kelompok itu dalam catatan Dinas Kesehatan secara nasional itu, amba ada mendengar Sumatera Barat tinggi nah. Ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu tidak menekuni bidang itu. Nah, spesiali ibu-ibu ada dan mau bertanya enggak? Kalau enggak ada mau permisi lah, selesai lah, enggak usah tambah-tambah kajina. Yang jeleh PKI bangkit. Ambo ke bertanya mana sedonya kalau enggak ada. Ada lagi enggak? Bapak-bapak lu mana nih? Enggak dilarang dong. Kita komitmen waktu dulu ya, komitmen waktu. Sekarang lah jam 9. Cukup ya? Minum. Iya. Ya, baiklah. Tadi ada beberapa orang, saya akan membatasi sebatas kepatutan. Mungkin 15 atau setengah jam ke depan saya masih sanggupi. Sebelumnya saya bertanya dulu buat semua yang hadir. Tolong pertanyaan saya dijawab, tidak perlu saya mengulang. Apakah kita di Masjid Jami, apa namanya? Masjid ini nomor keren. Kalau bapak-bapak ibu mau tahu, kalau ke Jakarta naik ke gedung, naik ke hotel, ndak ada kamar 13. Nggak percaya, bukan bohong gue. Gue anak Jakarta nih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ke Jakarta, mau ke gedung, pusat pertokoan, hotel, tidak ada lantai 13. Lo nggak percaya sama gue lo ya? Kita kelihatan dari mata itu bohong Ustadz nih. Nggak ada, makanya sekarang ini ada Masjid Jami di Gobaleh. Keren bener nih masjid ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan apabila PKI betul-betul bangkit? Siap melawannya? Takbir! Kita harus melawan mereka dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita. Karena bagaimanapun sejarah kita sejarah Masumi, bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Bintang bulan bukan bulan bintang dong. Ya, tolong diperhatikan tuh, bintang bulan bukan bulan bintang. Jelas? Harus jelas dulu, ini bukan bicara partai, ini bicara melawan PKI nih ya. Oke, sementara begitu saya dapat amanat untuk bisa sejenak menyimak hal lain. Mungkin yang mau mulai bertanya disilahkan dengan waktu yang disepakati, atau mungkin ada arahan dari pemandu acara, sedemikian acara kita biar dinamik. Baik, cukup. Tadi ada 3 orang lagi, saya minta nanti bergantian setelah ini saya jawab. Saya akan menawarkan saja, karena saya ini kan juga tidak enak ya. Saya keliling-keliling dari ujung Indonesia Timur, ujung Indonesia Barat. Mungkin melalui Buya Akil atau melalui Mas Bang Yoga atau siapapun yang ada. Cobalah dirancang pertemuan yang memang nanti tema besarnya itu, satu kalau boleh ditawarkan, kewaspadaan umat, biar kita sekalian kita datangkan yang ahli Syiah, yang ahli aliran sesat, kalau memang mau banyak. Tapi mungkin
Itu kalau kuliah tuh bisa 8 SKS tuh, bisa pecah kepala itu. Atau kalau mau khusus tentang komunisme, kita buat semacam daurah dengan kupas tuntas gerakan PKI. Mungkin nanti saya akan mencoba mengusahakan membawa beberapa teman yang cukup menguasai. Sebenarnya harus dipasut ke Sikoko Fadlizon. Fadlizon itu aja ambo bagi-bagi tugas. Fadlizon itu bagian komunis internasional, Alfian Tanjung ini komunis lokal nasional. Ya, jadi sebenarnya kita ini punya tim yang cukup kuat sebetulnya. Nah, kalau Pak Kiflan itu bagian counter attack terhadap gerakan komunis. Menjawab pertanyaan tadi bahwa memang yang perlu dipahami gerakan komunis di kalangan perempuan. Kelompok komunis perempuan ini dibangun dengan serius yang bernama Sri Kandi Indonesia. Siapa yang membangun? Itu yang bernama Ripka Ciptaning. Dia mulai melakukan pengkaderan bagaimana Gerwani tahun 63-64, dimulai dari Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus ke beberapa basis-basis komunis yang pernah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita dulu pernah punya yang namanya Sabil Muslimat, atau kita pernah punya satuan-satuan ibu-ibu atau indua-indua dan mempunyai wawasan politik situasional. Tapi nanambolie kini kok muslimah-muslimah itu hampir tidak pernah punya pembahasan politik yang berakar daripada sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Kalau khilafah yang tadi ditanyakan oleh Adinda yang bertanya, ini jangan bicara khilafah itu jangan disamakan dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir menurut saya merupakan bagian dari organisasi berskala internasional yang menganggap formula khilafah itu adalah solusi. Khilafah Minhajun Nubuwah itu bukan milik Hizbut Tahrir. Dia milik umat Islam yang tetap akan menjadi solusi secara internasional. Karena kebetulan kawan-kawan Hizbut Tahrir menekurnya dengan cukup baik, maka kita akan menjadikan sebagai mitra belajar kita. Gampangnya melihat ketika Hizbut Tahrir dinyatakan bubar dan kemudian orang-orang Hizbut Tahrir sampai bendera tauhid dibakar, ini pertanda PKI bangkit. Itu saja kalau mau tahu. Jadi kenapa mereka mencecar-cecar terus khilafah ditolak-tolak terus. Yang dia tolak, saya sering tantang, Anda ini menolak Hizbut Tahrir atau menolak Islam? Sering saya tanya begitu, kalau ada forumnya agak panas saya mulai tanya, Anda ini gak suka sama Islam, gak suka sama Hizbut Tahrir? Nah, ini mereka seperti contoh kasus pembekalan DPC PDI Perjuangan di Solo, di Surabaya. Itu ketua DPC Surabaya berkata, kita cabut FPI sampai ke akar-akarnya. Lalu saya tanya, yang Anda mau cabut sampai ke akar-akarnya itu FPI atau Islam? Nah, jadi sebenarnya kelompok komunis ini sekarang semakin berani, maka kita katakan kita akan cabut PKI sampai ke akar-akarnya. Nah, tentu bahasa ini harus dipahami, kita tidak boleh memulai. Jadi catatan buat para jamaah, gerakan komunis itu telah menimbulkan korban 120 juta orang. Stalin berkata, aku bersedia untuk membunuh 3/4 penduduk dunia asalkan yang sisanya mengikuti aku. Aku rela berjalan di atas 30 juta mayat manusia asalkan selain itu mereka mau ikut bersama dengan paham yang kuyakini. Jadi paham komunisme itu adalah paham yang sangat ingin menjadikan kemenangan dengan cara yang menurut mereka bisa ditempuh, termasuk mendatangkan pasukan militer ke Wuhan. Ya, sekarang ini kalau boleh dibilang Wuhan itu di samping mendatangkan ahli ilmu penyakit secara biologi, juga mendatangkan, jadi akan ada operasi militer, orang-orang yang terpapar virus corona itu akan ditembak di tempat. Semoga tidak benar, tapi kalau saya sebagai yang menekuni komunisme, kelihatannya kebijakan Cina akan begitu. Jadi nanti orang-orang Wuhan atau orang-orang dari manapun di daerah jazirah Cina secara Indo-Cina Raya itu yang dianggap akan membingungkan pemerintah itu akan diselesaikan dengan cara militer. Sebenarnya ini sebuah bentuk cara Allah melawan mereka yang banyak menyiksa kaum muslimin di Uighur. Nah, pertanyaan tadi soal khilafah. Khilafah itu adalah sesuatu yang kita rindukan dan tidak boleh kita miliki karena sedang terbangun khilafah Vatikan, sedang dibangun khilafah komunis. Tanda kutip ya, jangan salah paham. Jadi kalau dalam konteks komunis, tidak pernah orang PKI itu mengadakan kegiatan untuk membuat negara kita merdeka. Bohong.
Orang PKI tidak pernah punya cita-cita mengisi kemerdekaan atau merebut kemerdekaan, karena komunisme ingin menggabungkan dengan yang ada di Rusia maupun yang ada di Cina. Namanya Komintern, Komunis Internasional. Jadi bohong, orang komunis PKI itu nggak pernah itu. Dan mereka selalu melakukan sesuatu di saat kita sedang susah. Ketika kita sedang menghadapi agresi Belanda yang pertama dan kedua tahun 1948, malah musuh memberontak. Nah, untuk pemberontakan PKI tahun 65 rumusnya adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 65, dalang dan pelakunya adalah PKI. Ya, ini saya tegaskan supaya memang mereka melakukan percepatan. Kudeta PKI tahun 1971 merupakan agenda resmi mereka. Jadi kelompok PKI itu menganggap paling tepat untuk merebut kekuasaan tahun 1971. Tapi karena Soekarno begitu bersemangat, memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memuji-muji PKI terus menerus, maka akhirnya orang PKI itu lupa diri. Mulanya tahun 71, akhirnya dipercepat dari tahun 65. Nah, itulah yang untuk pemberontakan ke depan sebenarnya mereka sudah melakukan lansiran tahun 2015. 2015 belum sanggup memecah kekuasaan mereka, 2019 mereka merasa menang kembali dan rezim hari ini adalah rezim komunis. Saya menyatakan dengan sadar, dengan analisa saya sebagai orang yang nah, persoalannya sekarang belum ada ikrar. Nah, sebelum diikrarkan negara di negara komunis, kita harus lakukan perlawanan. Nah, tentu kembali kalau tadi dibilang saya berhutang, saya nggak mau berhutang lagi. Minimal kita harus menularkan ini kemana-mana. Ya, tentu dengan waktu yang semakin malam supaya tidak bolak-balik. Saya persilahkan, tadi ada 3 orang di sini bergantian ya, pakai waktu ya. Wah, 1, 2, 3, 4, waduh. Oh, banyak kali ini. Iya. 2 lah gimana? Sudah ditunjuk Pak, kasihan. Poin aja ya. Tolong dibantu Pak. Wah, ya deh, yang duluan. Assalamualaikum. Jamaah yang berbahagia, apakah bisa pertanyaan yang sejumlah ini dijawab sampai selesai? Saya kalau bisa, walaupun agak lelah sedikit, tetaplah tersenyum biar saya semangat jawabnya. Tahun 1960 PKI berjaya dan dia berhasil membubarkan Masyumi dengan provokasinya kepada Soekarno. Kalau soal pertanyaan bagaimana PKI dan selanjutnya, memang gerakan PKI itu merupakan sebuah gerakan yang harus dicatat. 2 keunggulan PKI itu adalah kaderisasi dan kemampuan melakukan percepatan berubah strategi. Ya, kelompok PKI itu sejak dulu dikenal punya kemampuan mengkader dan kemampuan berubah haluan. Mereka punya program 24 jam ganti strategi, ganti taktik, ganti apa. Nah, oleh karena itu ini mungkin sesuai dengan tadi yang terakhir, saya tidak keberatan tapi jangan terlalu mepet, juga jangan terlalu jauh. Kalau disiapkan, saya siap hadir dengan formula. Kita memang kalau bisa yang hadir homogen. Siap kita, kalau dulu Buya Natsir sempat membuat 500 orang yang disiapkan untuk melawan gerakan PKI. Saya salut betul dengan Pak Dr. Muhammad Natsir, itu memang orangnya kalem, slow, tapi dia punya kecepatan membuat satu langkah yang langkahnya itu selalu berbuah. Seperti Universitas Islam Indonesia di Jogja, Universitas Islam Bandung, Unisba, ya. Jadi Pak Natsir itu taktiknya cerdas dan dia menyatu dengan suasana perjuangan umat Islam. Nah, yang kedua tadi soal teori ya, Mas ini. Teori ini agak berat Mas, karena biasanya ketika teori ini dijadikan satu produk cara berpikir melihat persoalan, kan mereka serang gini, kita ikut Marxisme tanpa harus jadi Marxis, kan gitu ya teorinya ya. Biasanya pancing dari ikan. Biasanya itu ceritanya, wah enggak, ujung-ujungnya menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Jadi mungkin secara singkat saya katakan, karena tidak semua kita bisa menyerap dengan baik, mereka biasa menggembleng lewat MDL dan MDH. Di kelompok mahasiswa pengkaderan itu telah memecah HMI. HMI, kasus HMI yang ada di Yogyakarta itu beda dengan di Jakarta. Atau PII, kalau siapa yang pernah jadi kader PII, jangan banyak berharap dengan PII hari ini, karena PII hari ini pertama
cenderung sangat lemah secara ideologis, dan kedua terbelah dengan PI merah dan PI hijau. Di antara yang membuat saya masuk penjara itu adalah atas kerja beberapa oknum-oknum PI merah. Saya kader PI ya, saya ketua umum komisariat, saya ketua umum daerah, saya ketua umum PWPI Jakarta. Ya, sebagai kader PI saya memahami bahwa PI hari ini tidak seperti PI tahun 60. Dulu kita punya Pak Muhammad Usi Tamrin, di Sumatera Barat ada Pak Mas Farasid, segala macam. Kita punya banyak nama-nama yang bisa disebut. Nah, saya pikir untuk teori mungkin nanti akan kita tengok misalnya fenomena kelompok-kelompok ini kan sebenarnya bergerak sejak tahun 67-71. Kelompok-kelompok diskusi Jalan Biologi Bandung, kelompok-kelompok Palagan Yogyakarta, kelompok-kelompok UNAS Jakarta. Jadi kelompok-kelompok ini dimulai dengan kelompok-kelompok diskusi. Kalau ditanyakan bagaimananya, memang mereka banyak menyerap dengan sangat tajam pandangan-pandangan ateis yang membuat mereka sebetulnya pada tingkat ujung tertentu tidak berani juga menampilkan bentuk aslinya. Mau diapakan tidak jelas. Model Andi Arief, model Agus Lenon, model almarhum Nuku Sulaiman yang kemudian dikenal sebagai seorang katanya pemuda Islam yang taat. Jadi memang ada 1-2 orang yang masih ada di Istana Negara, namanya Bitor Suryadi, itu jidatnya hitam segala macam, tapi dia PKI betul itu. Ya, dia mengakui sendiri ngobrol dengan saya, dia sangat meyakini ideologi komunis. Tan Malaka di akhir hidupnya itu dikejar-kejar oleh orang PKI untuk dibunuh. Karena beliau termasuk orang yang tidak suka orang itu berkhianat dengan kepentingan masyarakat. Tan Malaka orang yang sangat cerdas, dia melahirkan sebuah buku yang berjudul Madilog. Madilog itu adalah formula sistem berpikir sistematik. Kata dia dalam pengantar bukunya, hanya orang-orang yang berpikiran cerdas dan mampu berpikir keras sajalah yang bisa memahami buku saya. Jadi buku Madilog itu menjadi kebanggaan pada teman-teman yang mengenal Tan Malaka. Tan Malaka pada tahap tertentu dia tidak lagi dianggap orang komunis yang menjalani misi komunis. Kelompok komunis di Indonesia itu tidak berani jujur. Maka jangan heran di Banten itu banyak pengurus PKI. Apa itu PKI? Partai Kiai Indonesia. Ya, jadi kalau yang belum tahu kenapa di Banten tuh banyak pengikut PKI, karena dibohongi. Mereka tidak berani menyatakan anti Tuhan, tapi dia bilang untuk merebut tanah dari Belanda dan kaum Kabir. Di Sulawesi Selatan banyak BTI. BTI itu kalau yang mengerti dia adalah otonom organisasi bawahan daripada PKI. Tetapi di Sulawesi Selatan mereka menyebutnya dengan Barisan Tani Islam. Sehingga akhirnya para petani-petani banyak yang bergabung dengan BTI. Setelah bergabung dengan BTI kemudian PKI berontak. Maka di Sulawesi banyak petani-petani yang bukan anggota PKI karena tergabung dengan BTI ya dibunuh orang. Ini memang terus terang secara jujur saya sebagai yang menekuni gerakan komunis memang mengerikan. Yang nggak tahu ujung pangkal, yang nggak tahu persoalan karena dia ada di rumah itu ya kena. Nah, ini memang buat saya tidak berani membela kecuali semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan kalau dia mati semoga mati syahid. Itu aja mungkin harapan saya. Nah, dari beberapa pertanyaan saya lihat memang ada pertanyaan yang perlu diurai dengan jauh seperti antum tadi soal ini memang perlu pembicaraan dengan forum yang lebih dialektis ya, karena saya tahu kajian-kajian begini tidak menarik kalau kita nanya terus udah, kita harus feedback gitu. Nah, soal Tan Malaka juga yang paling bagus kita sama-sama bisa baca bukunya. 1 Madilog, 2 Dari Penjara ke Penjara. Itu bukunya ada 3 jilid. Jadi kalau kita berdiskusi tentang satu persoalan, lalu kemudian persoalan itu dibahas secara sepihak, maka yang kelihatan pintar narasumber. Kita kan ingin kalau belajar orang dewasa kita ini tidak ada yang lebih pintar, yang ada kita berdialog dengan skema yang asik gitu. Nah, tawaran untuk kita bisa membahas dengan mendalam, saya tidak berani menentukan apapun kecuali saya harus terus belajar, mempersiapkan diri. Jadi kepada hadirin yang belum, saya ini narasumber utama di Wantanas. Wantanas itu Dewan Pertahanan Nasional yang isinya polisi, TNI, Angkatan Darat, Udara dan Laut. Jadi 4 satuan kepolisian dan TNI, Angkatan Darat, Udara dan Laut itu jenderal aktif bintang 3 dan 4 itu saya termasuk narasumber utama untuk urusan komunis. Ya terus terang saja memang saya juga heran, saya kok narasumber resmi negara, saya masuk penjara gitu ya, saya kurang paham. Sekali lagi buat para jamaah, tentu banyak ulasan-ulasan yang akan kita tambahkan
Mari kita sama-sama menyadari bahwa pertemuan malam ini semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang masih punya rezeki yang belum sempat mengisi bantuan untuk pesantren mu'alaf bisa dibantu, nanti nomor rekeningnya bisa dicatat. Kalau belum bisa bantu sekarang mungkin lain kesempatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah.